Semoga semua dalam keadaan sehat. Jangan lupa melaksanakan sholat subuh sebagai satu kewajiban dan tanda syukur kita kepada Allah. Oke anak-anakku, bertemu lagi dengan Bu Henry pada hari ini dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Quran Surah An-Nasr. Anak-anak guru sudah belajar cara membacanya, melafalkan, menghafal Quran Surah An-Nasr, dan memahami isi kandungan Surah An-Nasr. Hari ini kita akan lanjutkan dengan surah yang kedua. Yang akan kita pelajari adalah tentang Surah Al-Kautsar. Namun sebelumnya, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semua. Semuanya dalam keadaan sikap berdoa, angkat kedua tangannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma wasi'ah. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat dan berilah aku pemahaman yang luas. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anakku, sekarang kita mulai dengan pelajaran tentang Quran Surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar disebut dengan Surah Al-Kautsar karena di dalam ayat pertama itu mengandung kata-kata Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat. 3 ayat. Inilah surah yang paling pendek di dalam Al-Quran dan yang sangat sering kita baca di dalam sholat. Kenapa? Biar sholatnya cepat selesai ya? Bukan, ya nak ya. Jadi surah Al-Kautsar ini adalah surah yang paling pendek di dalam Al-Quran yang hanya terdiri dari 3 ayat. Surah Al-Kautsar di dalam Al-Quran berada pada urutan ke-108. Jadi surah yang ke-108. Al-Kautsar artinya adalah nikmat yang banyak. Di dalam surah Al-Kautsar ada perintah Allah yang wajib kita lakukan sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Perintah Allah tersebut adalah untuk kita wajib melaksanakan sholat dan berkurban. Nah, sebelum kita melanjutkan tentang isi surah Al-Kautsar tersebut, Bu Guru akan membacakan surah Al-Kautsar dan anak-anak Bu Guru nanti perhatikan, ikuti dengan sebaik mungkin cara melafalkan Quran surah Al-Kautsar. Jangan lupa, sebelum kita membaca surah Al-Kautsar, mari kita membaca kalimat ta'awuz. Apa kalimat ta'awuz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lanjutkan dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka sholatlah kau karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Anak-anakku perhatikan, inna ini kita membacanya 2,5 alif atau 5 harokat, 5 gerakan jari. Inna a'tainakal kautsar. Perhatikan dalam
Ingat, ha ini adalah ha pedes. Kita lanjutkan ayat ketiga. Inna syani'aka huwal abtar. Huruf alif lam yang ada dalam kata al-abtar itu disebut dengan alif lam qamariyah. Huruf qamariyahnya adalah setelah lam, yaitu alif. Jadi dalam kata al-abtar itu mengandung huruf alif lam qamariyah. Kalau ditanya huruf qamariyahnya adalah alif. Kemudian terdapat juga huruf ba yang berharokat sukun. Itu cara membacanya adalah dengan memantulkan secara kecil saja. Pantulan kecil itu di dalam ilmu tajwid disebut dengan qalqalah sugro. Apa namanya nak? Qalqalah sugro. Artinya pantulannya kecil. Al-abtar tidak boleh al-abtar, tidak. Ya nak ya. Nah itu dalam membaca surah Al-Kautsar dengan menggunakan ilmu tajwid. Sedikit-sedikit kita belajar ilmu tajwidnya supaya bacaan Al-Quran kita menjadi baik dan benar. Tadi Bu Guru sudah membacakan ayatnya, kemudian kita bacakan artinya. Sesungguhnya kami telah memberimu. Siapa yang memberi kita? Allah. Kata Allah, sesungguhnya aku telah memberimu nikmat yang banyak. Betul tidak Allah sudah memberi kepada kita nikmat yang banyak? Betul. Kalau kita coba menghitung nikmat Allah, gak bakalan sanggup kita untuk menghitungnya. Makanya nak, jangan kau coba-coba menghitung akan nikmatnya Tuhan yang diberikan pada manusia. Pastilah tak akan dapat untuk menghitungnya. Laut kau jadikan tinta, takkan mencukupi untuk menulisnya. Daun kau jadikan kertas, takkan mencukupi untuk mencatatnya. Ya anak-anak, betapa banyak nikmat Allah kepada kita, ya. Nikmat jasmani, nikmat rohani, nikmat rezeki. Nikmat jasmani yang mana Bu Guru? Nikmat jasmani itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nikmat tidak ya? Punya kepala? Nikmat. Ya, coba kalau ada teman kita jalan nggak ada kepalanya, coba apakah anak-anak Bu Guru akan tersenyum kepada teman kita itu? Tentunya tidak kan? Kita akan ketakutan. Loh, kok ada orang yang jalan nggak ada kepalanya? Ternyata nikmat ada kepala, nikmat ada rambut, nikmat ada telinga, ada mata, ada mulut, semua nikmat Allah yang Allah berikan. Waktu kelas 1 anak-anak Bu Guru kan sudah belajar. Dua mata saya, hidung saya satu, dua tangan saya yang kiri dan kanan, dua kaki saya pakai sepatu baru, satu mulut saya tidak boleh bohong. Itu semuanya nikmat jasmani yang Allah berikan kepada kita. Itu baru di luarnya saja, belum lagi yang di dalamnya. Itu semua nikmat dari Allah kepada kita. Kemudian ada lagi nikmat rohani. Nikmat rohani itu apa saja? Ada nikmat punya akal sehat, jadi orang waras, kita gak gila. Itu nikmat dari Allah, ya. Nikmat menjadi orang yang beriman, kita tidak menjadi orang kafir. Kalau menjadi orang kafir, dunia celaka, akhirat masuk neraka, ya. Alhamdulillah kita diberi nikmat menjadi orang yang beriman, menjadi orang Islam. Itu nikmat, nah. Alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah menjadi orang yang beragama Islam. Itu namanya nikmat rohani. Nah, yang ketiga, kalau kita bagi-bagi nikmat Allah itu ada namanya nikmat rezeki. Punya uang berlipat, punya
bertingkat, ya. Itu semua nikmat rezeki. Kemudian kita punya badan kita sehat, itu nikmat rezeki dari Allah yang semuanya itu wajib kita syukuri. Pertanyaannya sekarang, dengan cara apa kita syukuri nikmat Allah itu? Apakah hanya cukup dengan mengucapkan Alhamdulillah, Allah beri kita mata yang sehat, Alhamdulillah ya Allah aku punya mata sehat, udah segitu saja? Enggak cukup, nak. Cara bersyukurnya kita, orang yang beriman kepada Allah, itu akan berbeda dengan cara bersyukurnya orang awam. Orang awam bersyukur dia hanya sekedar mengucapkan Alhamdulillah. Tapi ada yang setingkat di atas lebih baik daripada itu, yaitu apa? Syukur itu tidak hanya sekedar ucapan, tapi syukur itu juga dengan perbuatan. Bagaimana syukur kita? Di dalam surah Al-Kautsar kita diajarkan fasolli. Fasolli artinya maka sholatlah kamu. Ini kalau di dalam bahasa Arab ini disebut dengan fi'il amar. Fi'il amar itu artinya kata kerja perintah. Yang namanya perintah dikerjakan berpahala, ditinggalkan kita berdosa. Berarti sholatlah, kalau kita sholat kita berpahala, kalau kita tinggalkan kita berdosa. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah, maka dirikanlah sholat. Sholat yang kita dirikan itu adalah karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena, kenapa kamu sholat? Biar dikasih jajan sama bunda. Kenapa kamu sholat? Biar nanti dipuji sama orang, biar nanti orang bilangin saya itu adalah orang Islam. Tidak usah, karena yang namanya perbuatan yang ingin dipuji oleh orang lain itu namanya riya. Apa namanya? Riya. Amal karena riya bak mawar tak berguna. Ya, nak, ya. Maka tanda syukur kita kepada Allah yang pertama adalah dengan mendirikan sholat. Tanda syukur kita yang kedua kepada Allah adalah wanhar, maka berkurbanlah. Berkurban di sini maksudnya adalah menyembelih hewan korban. Nah, coba anak-anakku bedakan antara kurban, ya, kurban dengan korban. Ini berbeda, ya, nak, ya. Kalau kurban ini artinya mendekatkan diri kepada Allah. Asal katanya adalah dari qarraba yuqarribu qurbanan, artinya mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan korban tuh menjadi korban banjir. Nah, kalau sapi kita potong, sapi itu jadi korban dia. Korban dari apa? Korban dari kurbannya manusia. Perintah Allah kepada kita untuk menyembelih hewan kurban. Menyembelih hewan kurban, lalu nanti dagingnya dibagikan kepada fakir miskin. Ya, sebentar lagi kita akan menghadapi, beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan yang namanya Idul Adha. Idul Adha artinya kembali berkurban, menyembelih hewan kurban lalu dagingnya dibagikan kepada fakir miskin. Nah, dalam berkurban itu hendaklah menyembelih hewan yang tidak ada cacatnya. Perintah untuk berkurban ini sudah diawali sejak Nabi kita, Nabi Ibrahim dan Ismail, ya. Lalu kemudian pada saat Rasulullah Nabi Muhammad SAW kita juga diperintahkan. Peristiwa kurban itu diawali dari penyembelihan Ismail oleh ayahnya Ibrahim sebagai tanda taat dan patuhnya kepada Allah. Dia rela menyembelih hewan, menyembelih Ismail putranya. Bahkan sebagian riwayat mengatakan bahwa kurban ini sudah diawali sejak Nabi Adam alaihissalam, yaitu putranya yang bernama Habil dan Qabil. Kalau Habil dia menyembelih hewan ternak yang gemuk,
Sedangkan Qabil dia mengorbankan hasil panennya yang udah busuk-busuk. Maka kata Allah, si Habil kurbannya diterima, si Qabil kurbannya tidak diterima. Oke anak-anak, kita lanjut. Jadi di dalam surah Al-Kautsar kita diperintahkan untuk apa nak? Sholat dan berkurban. Di ayat ketiga Allah jelaskan sesungguhnya orang yang membencimu, membenci siapa ya? Membenci Rasulullah, membenci Nabi Muhammad, membenci ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, gak mau sholat, gak mau berkurban. Kata Allah, orang yang membenci Muhammad dialah yang terputus dari rahmat Allah. Orang yang tidak mau sholat akan terputus dari rahmat Allah. Coba anak-anak bu guru, ada tidak di antara kalian yang tidak mau dirahmati sama Allah? Yang mau tidak dirahmati, tidak disayangi sama Allah? Ada nggak? Nggak ada. Kita semua ingin disayang oleh Allah. Kalau mau mencari sayang Allah, kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Apa yang Allah perintah? Allah perintah kita sholat, kita laksanakan, kita dirikan sholat itu. Nah, kalau kita sudah seperti itu, insya Allah sayang Allah akan kita peroleh. Lalu berkurbanlah, ya, sembelih hewan kurban lalu sedekahkan kepada fakir miskin. Ini tanda syukur kita atas nikmat yang Allah berikan. Oke anak-anak, itu saja penjelasan Bu Guru pada hari ini tentang surah Al-Kautsar, artinya, isi kandungannya. Untuk tugas kalian ke depan adalah silakan kalian tulis surah Al-Kautsar di buku tulis agama Islam dan boleh kalian kumpulkan seminggu yang akan datang. Oke, sampai di situ pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jadilah anak yang rajin mendirikan sholat, rajinlah anak yang mau berkurban atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari kita tutup pelajaran kita kali ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Oke, sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, beri kami kemampuan untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan beri kami kemampuan untuk meninggalkannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.